أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لنا. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, abang, kakak, sahabat Al-Quran semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali berjumpa dan insya Allah pada pagi ini kita akan melanjutkan dari halaman ke-29, tepatnya di surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-187. Silahkan yang sudah gabung, yang sudah hadir boleh langsung absen. Absen cukup tap layar dan bagikan, ya. Tap layar lalu bagikan bagian dari absen kita pagi ini. Suaranya aman? Ayah bunda semua? Amankah suaranya? Aman ya? Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Ketika ada nun bertasydid, berhenti di nun bertasydid, maka tahan dulu, jangan langsung dilepas, ya, karena terdapat gunnah. Tahan 2 harokat. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Kasih tanda bendera di sini. Ulang dari takhtanun. Takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. Huruf dhad ketika waqaf tidak ada pantulan.
Qalqalah ini yang berada di atas lafaz abyad bukan pada huruf dod tapi pada huruf ba. Ya. Jangan sampai salah memahami. Qalqalah di sini bukan pada huruf dod tapi pada huruf ba. Ab. Dod tidak perlu dipantulkan. Ya. Tidak perlu dipantulkan. Suaranya aman. Halaman 29 juz kedua. Alhamdulillah. Yuk yang sudah masuk, yang sudah hadir langsung absen. Cukup tap layar dan bagikan. Tap layar dan bagikan. Aman suaranya? Baik. Lanjut. Ulang dari warna hijau. Nah, ulang dari warna hijau. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau berhenti di lafaz minal fajri, nah minal fajri asalnya fajri, ri tipis asalnya. Kenapa asal muasalnya tipis? Karena dibacanya kasroh. Jadi huruf ro ketika dia berharokat kasroh maka tipis. Tetapi karena bacaan kita itu tidak diwasalkan, tidak disambungkan, tetapi kita diberhentikan di lafaz al-fajri, maka huruf ro yang semula dia kasroh berubah menjadi sukun, gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa difahami nih. Sering saya ulang-ulang, biar tidak lupa. Jadi setiap huruf yang berharokat ketika waqaf maka dia akan berubah jadi sukun. Nah, termasuk pada huruf ro. Semula minal fajri, ro dibaca tipis asal muasalnya, pada mulanya. Tetapi sekali lagi karena waqaf maka ro menjadi sukun. Nah, ketika sukun maka ada konsekuensi hukum lain. Tidak dibaca tipis. Ya, kenapa? Lihat, sebelumnya kita temukan ada huruf sukun yaitu jim. Sebelumnya lagi ada huruf berharokat fathah. Maka huruf yang berada sebelum huruf ro ini akan berpengaruh pada karakter huruf ro tersebut. Bisa difahami? Jadi kalau dibaca tipis ketika wasol, tetapi ketika waqaf karena dia sukun dan sebelumnya nih didahului oleh huruf sukun juga didahului oleh huruf harokat fathah, maka ro menjadi tebal. Minal fajr, minal fajr. Bisa difahami? Jadi tidak dibaca minal fajri, tapi dibaca minal fajr. Ro-nya ditebalkan. Bisa ya? Lanjut. Summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Lafaz Allah ketika sebelumnya ada dhammah maka lafaz Allah jadi tebal. Nah, perhatikan, ini sudah kita sepakat bahwa sebelum lafaz Allah ketika didahului oleh dhammah pasti dia tebal. Yang ingin kita bahas bukan pada lafaz Allah tapi pada huruf dalnya. Hududullah, tidak dibaca tebal, hati-hati. Jangan sampai sudah terangkat lisan kita pada saat ngucapin dal, pangkal lidah kita tidak terangkat. Hududullah, hududullah, ya. Jadi dalnya jangan sampai terangkat. Mungkin tidak terasa ataupun mungkin tidak begitu nampak perbedaan karena dia berharokat dhammah. Tapi pada huruf yang lain ataupun pada saat yang lain
Di saat harokat lain selain domah nanti kita temukan, ya. Lafadz Allah akan terasa ketika selain huruf lamnya itu sudah terangkat ataupun sudah tertarik jadi tebal. Nanti kita bahas. Lanjut di depan. Lanjut dulu ya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Berhenti di biha. Selamat pagi juga semuanya. Barakallahu fikum yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah hadir langsung absen ya. Dari 500 yang hadir baru 87 yang absen. Yuk pastikan absen, tap layar lalu bagikan, klik pojok kanan bawah, klik tanda panahnya. Berhenti di lafadz biha, kita ulang dari lafadz watudlu. Watudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada khafa'nya, ada lirihannya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji. Ulang. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji. Perhatikan di lafaz al-hajji, wal hajji terdapat tanda tasydid. Kemudian jim asalnya dia berharokat kasroh. Baik, perhatikan pelan-pelan. Kita ulang lagi ya. Kita ulang kaidahnya. Setiap ada huruf yang berharokat, lalu kemudian kita berhenti di huruf tersebut, maka yang semula berharokat dia akan berubah menjadi sukun. Itu sudah kaidah umum. Ya. Berubah menjadi sukun berarti al-hajji yang semula kasroh dia akan berubah jadi sukun. Nama sukunnya sukun apa? Sukun aridi. Ya. Bukan sukun asli. Sukun asli beda dengan sukun aridi. Mana contoh sukun asli? Ya sukun. Nah, ini ya sukun. Ini sukun asli. Tapi kalau di lafadz wal hajji ketika waqaf maka sukunnya aridi. Jelas? Karena jim harokat sukun, maka berarti ada konsekuensi hukum apa? Qalqalah. Nah, jadi sekali lagi, huruf jim ketika sukun dia punya apa? Hukum qalqalah. Bahkan itu sudah menjadi sifat daripada huruf jim. Ya. Jadi kalau kita buka halaman 48, nih, dibuka halaman 48. Nih mana? Halaman 48, huruf jim. Ini kita akan temukan salah satu sifatnya adalah qalqalah. Jadi kalau ditanya dari mana jim bisa dipantulkan? Kenapa jim harus dipantulkan? Dilihat dari mana? Dilihat dari sifatnya. Karena sifat huruf jim itu punya sifat yang namanya apa? Qalqalah. Baca bareng-bareng. Di sukun memantul. Pada saat sukun dia memantul. Itu yang dimaksud qalqalah.
Jadi kalau ditanya sekali lagi, wal hajj, kenapa jim menjadi qalqalah? Karena memang dia tersifati oleh sifat qalqalah. Berikutnya, perhatikan. Coba saya tanya, ada tanda tambahankah pada huruf jim? Ada. Mana? Tanda tasydid. Nah, tanda tasydid ini coba yang tahu, apakah berpengaruh atau tidak pada pelafalan huruf jim? Ayo. Yang tahu boleh jawab di kolom komentar. Saddah boleh. Mau disebut saddah, tasydid boleh. Coba. Kira-kira adanya bentuk tasydid ini akan berpengaruh pada huruf jim atau tidak? Berpengaruh. Akan berpengaruh. Itulah kenapa tadi ditanya, kenapa enggak al-hajj? Tapi harus ada ditekan. Nah, karena memang ada tasydid. Ingat, kaidahnya apa? Setiap huruf yang bertasydid selain mim dan nun. Ingat, selain mim dan nun maka harus ditekan. Maka cara pada saat mengucapkan al-hajj, ya, pada saat mengucapkan al-hajj, itu tekan dulu, baru pantulkan. Ditekan baru pantulkan. Wal hajj. Betul, ada faidahnya. Ya, ada pengaruhnya. Wal hajj. Wal hajj. Tidak? Wal hajj. Coba saya tanya, beda enggak yang saya contohkan? Pertama wal hajj, kedua wal hajj. Kira-kira sama atau beda? Ayo, sama atau beda? Beda, tidak sama, ya. Beda. Tidak sama. Gitu ya. Jadi ini akan berpengaruh. Maka setiap huruf qalqalah yang bertasydid dia akan termasuk pada kategori qalqalah yang akbar. Nah, gitu. Qalqalah akbar. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro, ada qalqalah akbar. Gitu ya. Kenapa disebut qalqalah akbar? Karena dia penekanannya ataupun qalqalahnya itu tidak seperti biasanya. Mesti ditekan baru pantulkan. Sehingga terdengar lebih besar, lebih kuat dari sisi qalqalahnya. Paham? Bisa difahami? Insya Allah. Yuk, yang sudah hadir baru 5.000, yang absen baru 104 yang berbagi. Nah, yuk pastikan sambil absen sambil berbagi, ya. Insya Allah Bunda Miriyatun Fahidar. Nah, insya Allah nanti kalau pakai mushaf ini tidak akan lupa karena sudah ada tanda qalqalahnya. Tinggal kita tambahin, oh qalqalahnya apa? Tulis sampingnya, boleh pakai pensil. Ya, kalau yang sudah pakai mushaf ini insya Allah bisa. Tidak akan lupa. Karena setiap kalimatnya sudah ada hukum ataupun kaidah tajwidnya. Lanjut. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullah. Coba sebentar saya atur dulu. Nah, ulang dari wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin.
Ini yang saya maksud. Ketika ada lafaz Allah, ya, lafaz Allah itu tebal, dibaca tafkhim. Nah, tapi perhatikan lafaz innanya, jangan sampai nunnya ketarik tebal. Ya, jangan sampai inna itu ketarik tebal. Jadi inno bukan inno, innallah, innallah bukan inno, tapi inna, inna beda. Beda inna yang tipis dengan yang tebal. Karena inna tidak ada yang tebal. Inna itu karakternya apa? Istifal. Tipis. Jadi tidak diangkat pangkal lidahnya. Yuk, bareng-bareng. 2, 3. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Yuk lanjut ya. Yang baru masuk, yang baru hadir, yang baru gabung, silahkan langsung absensi. Langsung isi absensi ya. Langsung absensinya gimana? Tinggal tap layar dan bagikan. Insya Allah dicatat kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang meramaikan, termasuk yang mensyiarkan, termasuk yang terlibat, berkontribusi, menyebarkan, mensyiarkan informasi ngaji kita pagi ini. Lanjut, halaman berikutnya. Halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ مِنَ الْقَتْلِ مِنَ الْقَتْلِ قَتْلِ 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 قَتْلِ. Ya. Kenapa dibaca qatl? Karena lam semula kasroh dia jadi sukun. Jadi kalau ada dua sukun, ya, dua huruf sukun, maka dua-duanya mesti terbaca. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai ditinggalin, ya. Lanjut. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتهوا فإن الله غفور رحيم. Perhatikan di lafaz ghafurur rahim. Ghafurur rahim ada apa ini namanya? Ayo yang tahu ini apa namanya? Yang saya lingkari kira-kira apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru pada masuk silahkan langsung absen ya. Absennya cukup tap layar dan bagikan. Yang saya lingkari ini namanya apa? Dommatain atau tanwin dommah ya. Tanwin dommah atau dommatain boleh. Tanwin dommah berarti terdiri dari apa? Terdiri dari dhammah juga terdiri dari tanwin. Ya, terdiri dari dhammah juga terdiri dari tanwin. Coba saya tanya, dhammah ketika diucapkan kira-kira bunyi huruf vokalnya condong pada bunyi apa ya? Ayo. Dhammah ketika diucapkan, ketika dilafalkan
condongnya pada huruf apa? Vokal U, betul? Betul, vokal U ya. Vokal U. Kalau tanwin, kira-kira tanwin kita keluarkan bunyinya. Bunyi tanwin apa sih? Bunyi tanwin apa? Nun sukun atau N? Ya. Nun sukun atau N. Berarti kalau ada kalau ada tanda baca tanwin domah atau domatain, berarti ada unsur domahnya, ada unsur tanwinnya, begitu ya? Kan tanwin domah, kalau tanwin saja kan nun sukun atau N, domah saja itu kan U, berarti kalau domatain U plus N jadi Un. Nah gitu ya. U plus N jadi Un. Dari mana plus ini? Bukan plus ditambahin. Itu udah merangkap otomatis. Jadi sekali lagi domah itu bunyi vokalnya U, tanwin bunyi N. Kalau bergabung dua-duanya berarti U dan N bergabung jadi apa? Jadi Un. Berarti gofurun. Betul? Ada unnya nggak? Muncul unnya nggak? Un. Gofurun. Terdengar unnya terdengar? Ada unnya ada? Betul. Ada ya, gofurun. Berarti di sini asal muasalnya dia dibaca un. Betul? Asal muasalnya. Tetapi lihat ya, halaman 30. Tetapi kita lihat ketika ada un, ada tanwin domah atau kita bunyikan dengan un bertemu dengan huruf ro. Bertemu dengan huruf ro. Kita lihat di atas ada keterangan apa ini? Ada tulisan apa? Idgham. Setuju idgham? Apakah ini dibaca idhar? Tidak, ini idgham. Ini menandakan hukum yang terjadi pada huruf yang diwarnai tanda merah itu adalah idgham. Maksudnya bagaimana idgham itu? Perhatikan. Ini kan semula un, betul? Un. Maka ketika ada huruf ro setelahnya tidak lagi dibaca un, tetapi dia akan berubah menjadi ur. Gitu. Ur, R-nya dari mana? R dari huruf ro. Gitu ya. Bisa dipahami? Asalnya un. Mana ini domatain? Asalnya un. Kok bisa berubah jadi ur? Kita lihat. Ur, ini dari mana R-nya? R ini keluar dari mana? Dari ro. Gofurur. Jadi ur. Bisa? Bisa. Idghamnya di sini idgham BLG. Ya, bukan bigunnah tapi BLG, bila gunnah. Artinya tidak perlu ditahan. Jadi tidak dibaca seperti ini. Mentang-mentang kita tahu idgham itu memasukkan, pokoknya bahas idgham masukin aja sambil didengungkan. Enggak. Nanti idgham ada dua kan, idgham bigunnah, bila gunnah. Ini termasuk yang bila gunnah. Apa itu bila gunnah? Sederhananya tidak perlu ditahan. Cukup dimasukkan saja. Apanya yang dimasukkan? Ini domatain. Ya, domah ataupun tanwin domahnya dimasukkan pada huruf ro. Jadi dibaca ghafurur rahim. Tidak ghafurur rahim. Itu kurang tepat. Jadi tidak perlu ditahan, cukup dimasukkan saja. Jelas? Alhamdulillah. Lanjut. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Ini ada idgham, kok dibacanya tahan. Ini beda lagi. Iya, kalau nggak ada idgham, tergantung huruf setelahnya Bunda Lia. Kalau setelahnya itu hamzah berarti dibaca un. Ini juga idgham, tapi kok beda cara bacanya? Kita bahas. Ini sudah kita bahas tadi, tanwin domah bunyinya apa? Un.
Kemudian kita lihat setelah tanwin domah ada apa di sini? Huruf wawu. Nah, yang dimaksud dengan idgham itu tadi memasukkan bunyi tanwin atau nun sukun pada huruf idghamnya. Mana? Tergantung huruf idghamnya. Tadi kalau huruf idghamnya ro, bunyinya dari un jadi ur. Betul? Kenapa jadi ur? Karena setelahnya adalah huruf ro. Itu. Kalau yang ini karena setelahnya huruf wawu maka tidak dibaca ur. Ya. Contoh misalkan, oh tadi kan kata Kang Zen juga idgham dibacanya ur. Enggak demikian. Dibaca berubah domah tainya tergantung dengan huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya wawu berarti bukan ur tapi u. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa? Jadi bukan ur. Ya, bukan ur. Kok bukan ur? Kan tadi dibahas idgham sebelumnya ur. Iya, karena huruf setelahnya ro, bukan maaf, ro. Tapi karena huruf setelahnya waw berarti bukan ur tapi u. Ini idghamnya BG. Nah, idgham bigunah. Hadirin. Bigunah itu apa? Tahan 2 harokat, sertakan gunah 2 harokat. Berarti ada bunyi yang masuk pada khoisyum atau rongga hidung. Bisa difahami? Lanjut ya. Fa inin tahaw fala udwana illa 'ala zalimin. Ala tidak alo. Alazzo, tidak alazzo, ala, la, dia berada pada rahang tipis. Karena lam adalah huruf istifal, sifatnya istifal. Lanjut berikutnya. Asy-syahrul haram. Kita ulang. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Kita ulang ya, mohon maaf. Asy-syahrul haramu bisy-syahril harami wal hurumatu qisas. Sod tebal dua-duanya. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Berhenti di sini. Wasal aula diutamakan lanjut. Tapi kita ulang dari bimisli ma ya. Bimisli ma'tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. 194 selesai, lanjut 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum. Di sini berhenti, ulang dari wala tulqu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ada tanda waqaf di sini. Nah, kalau ketemu tanda waqaf titik 3 seperti ini pasti nanti ada 2. Ada yang 1, ada yang 2. Di depan ada 1 lagi, maka pilih salah satu. Kita berhenti di tahlukah, ulang. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah.
Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Nah, ada ya. Ya jadi sukun ya, tidak minal had tapi minal hadi. Ya-nya tetap dibunyikan. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adzam mir ra'sih. Monggo silahkan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi fi amanillah ya. Semoga dilancarkan aktivitasnya. Ra'sih selesai ulang dari au bihi. Lihat ada tanda hijau. Au bihi azam mir ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Perhatikan. Coba saya tanya, ini huruf apa? Nah, kira-kira ini huruf apa nih? Yang tuh boleh dong tulis di kolom komentar. Yuk, yang sudah hadir, yang sudah masuk langsung tap layar dan bagikan ya. Langsung tap layar dan bagikan. Itu bagian dari absensi kita pagi ini. Jadi absensi setiap ngaji bareng saya itu tinggal tap layar dan bagikan. Kalau mau tulis nama silahkan. Tulis nama asal kota dari mana silahkan. Tapi lebih baik utamain yang tap layar dan bagikan dulu. Nah, biar apa? Biar termasuk di antara yang meramaikan dan mensyiarkan kegiatan ngaji kita pagi ini. Hak domir boleh. Ini namanya huruf H atau hak domir. Bisa dibilang hak domir atau hak. Tapi yang ingin saya soroti, yang ingin saya sampaikan adalah huruf H ini keluarnya dari mana? Kita lihat. Di halaman 41, huruf H itu keluar dari tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Bukan dari dada. Kan seringnya ada yang, bukan sering. Mungkin ada yang bilang, ketika mengucapkan H itu mesti bergetar dada kita. Enggak demikian. Kalau begitu nanti termasuk yang takalluf. Bacaan kita menjadi berat. Ha. Berarti kan setiap H kita harus ngerasain getaran di dada. Enggak demikian. Kenapa? Karena H bukan di dada. H itu adanya di tenggorokan bagian bawah. H, ah, ih, ha, hi, hu. Ya, jelas? Pangkal tenggorokan atau tenggorokan bagian bawah. H termasuk sifat yang tipis. Maka tidak mungkin ketika mengucapkan huruf H, lidah kita terangkat, pangkal lidah kita terangkat. Tidak perlu terangkat. Istifal, waroqtiqon mustafilan min ahrufi. Itu dalilnya. Setiap huruf yang istifal maka roktik. Waroqtiqon, tarkik, tipiskan. Tipiskan dalam pelafalan. Indikatornya ketika rahang tidak terangkat atau pangkal lidah tidak terangkat. Maka bihi, ini bagian dari pangkal tenggorokan. Baik, saya tanya, di atas huruf H, kira-kira ini tanda alisnya tipis atau tebal? Ayo, tanda alis yang berada di atas huruf H ini tipis apa tebal?
tipis. Kenapa dibilang tipis? Karena tidak ada taringnya, tidak ada giginya. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul banget? Betul banget, tidak ada giginya, ompong, tidak ada taringnya, berarti tipis. Baik, perhatikan berikutnya, pertanyaan berikutnya saya tanya. Sebelum huruf H, ini ada huruf apa? Nih yang saya tunjuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan Bunda Ayunda. Sebelum huruf H, ini ada huruf apa? Huruf ba. Ada yang bilang ini huruf na. Bukan kasroh, hurufnya dulu, hurufnya dulu. Hurufnya, huruf ba atau huruf na nih. Monggo silakan Bunda Lia. Yang tidak memungkinkan hadir sampai akhir, nanti boleh gabung di grup ya. Nanti boleh gabung di grup. Gimana cara gabung di grup? Tinggal klik pojok kiri atas. Klik pojok kiri atas nih, ada foto profil saya, diklik. Nanti muncul pop-up dari bawah, klik lagi foto profil, nanti akan muncul link di profil saya. Kalau alis tebal itu yang dia punya gigi, dia yang punya taring, nanti di depan ketemu. Ya, nanti di depan ketemu. Ini alis tipis. Baik, sebelum huruf H, ini ada huruf ba. Saya tanya, huruf ba apakah berharokat atau tidak? Huruf ba apakah berharokat atau tidak? Hadirin semua. Berharokat. Harokatnya apa? Ayo, harokatnya apa? Harokatnya apa di sini? Harokat kasroh. Ada yang bilang harokat fathah. Ada yang bilang harokat domah. Tidak ada. Harokat kasroh. Tanda harokat kasroh, garis miring di bawah huruf. Itu kasroh. Ya. Garis yang miring berada di bawah huruf. Coba, kalau kasroh itu bunyi vokalnya apa sih? Bunyi vokalnya dulu apa bunyi vokalnya? Bunyi vokalnya apa? I, betul. Bi, berarti dia tipis. Bi, karena tidak terangkat pangkal lidah kita. Ba termasuk huruf tipis. Baik, selesai. Sebelum huruf H, ada huruf yang berharokat kasroh. Setelahnya, coba saya tanya, setelah huruf H, kira-kira ada huruf apa yang menjulang ke atas seperti ini? Ayo, yang tahu boleh jawab. Setelah huruf H ada huruf apa? Masih banyak yang bilang alif ya? Ini huruf apa? Sudah berimbang nih. Ada yang bilang alif, ada yang bilang hamzah. Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah hamzah. Yuk, yang tadi bilang alif ralat. Tulis, bilang hamzah. Ya, yang bilang alif ralat. Jadinya hamzah bukan alif. Kenapa disebut dengan hamzah? Karena dia berharokat. Udah selesai. Jadi bedanya alif dengan hamzah apa? Kalau hamzah dia berharokat. Harokatnya apa di sini? Harokatnya apa? Tanda bacanya apa? Tanda bacanya apa? Fathah. Kalau fathah bunyi vokalnya apa? Gitu ya. Bunyi vokal A pada huruf yang tipis, bunyi vokal A. Baik, sudah. Yang ingin saya perjelas, dipertegas adalah huruf yang berada sebelum hak domir ini. Perhatikan baik-baik. Ya. Yuk, tulis. Ya, boleh ditulis atau boleh diingat-ingat sambil tap layar dan bagikan. Perhatikan baik-baik. Apabila ada huruf hak domir, sebelumnya terdapat huruf yang berharokat, pun demikian setelahnya terdapat huruf yang berharokat, maka hak tersebut terpenuhi untuk dibaca panjang. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Quinza. Gitu ya. Ketika ada hak domir diapit oleh huruf yang berharokat, ba harokat kasroh, hamzah harokat fathah, maka hak ini sudah memenuhi syarat untuk dipanjangkan.
Tinggal kita lihat, kalau setelah ha domir itu ada hamzah, maka ha domir panjangnya 4 atau 5 harokat. Gitu. Tetapi jika tidak ada hamzah ha, cukup 2 harokat. Bisa dipahami? Jadi kalau ada hamzah setelahnya, pasti dia punya alis. Betul? Dia punya alis. Maka ketika punya alis, nama hukumnya adalah silah tawilah atau silah kubro. Nah, SK. SK or ST. Jadi silah kubro atau mad silah tawilah. Mau bilang silah kubro, monggo. Mau bilang silah tawilah juga silahkan. Yang penting bisa membedakan. Jelas? Bukan MJM, awas. MJM itu ketika di luar huruf H. Kalau di huruf H beda lagi. Makanya penting fahami konsep. Ingat, sering saya tanyakan, apakah cukup kita mengetahui perbedaan pada alis tebal tipis saja? Tidak. Betul nggak? Betul tidak? Karena kalau sekedar kita bisa mengetahui tebal tipis, tidak mendalami konsep ataupun kaidahnya, bisa saja tertukar. Ini contohnya. Kalau kita tidak fokus, kita tidak paham konsepnya, maka ini kita akan bilang mad jaiz munfasil, padahal bukan mad jaiz. Ini adalah mad silah tawilah atau silah kubro. Bisa dipahami ya? Jadi penting atau tidak pahami konsep setelah kita memahami alis tebal tipis? Penting bin banget. Alhamdulillah. Yuk lanjut. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Kita ulang. أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Yang baru masuk dibuka surah Al-Baqarah juz 2 halaman 30. Jadi bacaan kita, belajar kita, insya Allah kita lanjut ya, paralel. Dan ini OTW khotaman yang ke-6. Alhamdulillah. Jadi pastikan teman-teman yang belum masuk di grup, biar tidak tertinggal informasi live-nya, gabung dulu di grup. Ya, gabung dulu di grup. Gimana caranya? Klik pojok kiri atas. Klik bagian foto profil saya, diklik. Ya, nanti ada, atau langsung kunjungi profil saya. Bisa ya? Ya, lanjut. Faiza amintum. Baik, kita pelankan sedikit. Ya, kita pelankan sedikit. Ya, lanjut. Nah, lanjut ya. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. D-nya kol-kolahnya tetap ada. Hadi. Kol-kolahkan, kemudian simpan lisan kita, tengah lisan kita pada langit-langit. Wal wastu faji mu'shinu ya, yaitu ada di tengah-tengah lisan. Lanjut. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin iza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah.
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Mari kita tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua ya. Kita akan langsung masuk pada halaman berikutnya, halaman 31. Silahkan pastikan langsung absen. Yang sudah hadir silahkan langsung absen. Cara absen mudah banget. Tinggal tap layar dan bagikan. Tap layar itu ketuk-ketuk HP-nya. Bukan dipukul-pukul, diketuk-ketuk. Ya. Nanti kalau dipukul-pukul, apalagi kalau pakai palu kan kasihan. Ya. Ketuk-ketuk kemudian bagikan. Klik pojok kanan bawah nih. Nih yang ada pensil nih. Klik pojok kanan bawah. Yang ada tanda panahnya. Yang mau gabung di grup langsung ke profil saya. Silahkan. Ya, langsung ke profil saya, klik foto profilnya. Nanti insya Allah kita akan belajar juga di sana. Sekaligus juga nanti setiap live akan diinformasikan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ayat 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. Kasih tanda bendera ya. Ulang dari fazkurullah. Fazkurullaha 'indal masy'aril haram. Kita ulang, kita wasolkan. Fazkurullaha 'indal masy'aril harami wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabl
qablihi laminadhdallin. Perhatikan di lafaz ad-dallin. Coba saya tanya di sini. Nah, tadi yang bertanya bedanya beda dengan alis tipis tebal di mana? Yang tebal itu biasanya dia punya taringnya, punya giginya, alisnya tebal. Kalau yang tadi kan sebelumnya tidak ada taringnya ya, tidak ada giginya ya, maka kita sebut dengan alis tipis kalau tidak ada taring. Tapi kalau ada taringnya kita sebut dengan alis tebal. Nah, walaupun ini mungkin istilahnya baru. Karena kalau secara teori ya, secara kaidah khusus dalam tajwid itu bisa jadi tidak ada, setahu saya belum ada bahasan khusus bahas alisnya. Alis Faraden. Bukan alis Bu Ayunda ya. Jadi kalau secara bahasan khusus di kaidah itu mungkin belum ada. Nah, kenapa demikian? Kita menemukan adanya tanda alis ini sebetulnya untuk memudahkan kita. Memudahkan mengenal hukum bacaan yang terdapat pada kalimat yang kita baca. Bisa dipahami? Karena boleh jadi ada tanda alis di mushaf yang saya pakai. Tapi kalau di yang lain bisa aja nggak ada. Betul nggak? Ada nggak yang pakai mushaf yang lain kemudian yang nggak ada perbedaan tanda alisnya? Ada, bisa jadi ada. Ada ya, bisa jadi ada. Nah makanya di beberapa mushaf, terutama di kita nih di Indonesia itu rata-rata setiap ada mad tertentu dia memakai tanda alis. Dan alis yang sering kita temukan ya kalau nggak seperti ini ya yang tipis. Nah kenapa kita mengistilahkan alis tebal tipis? Biar bisa membedakan. Iya ada di mushaf yang lama ada. Biar bisa membedakan ya. Jadi bukan semata-mata ini menjadi kaidah hukum, enggak. Ini sebagai istilahnya perantara biar kita tidak tertukar menetapkan ataupun menentukan kaidah hukum yang kita baca. Oke, bisa difahami ya. Jadi alis tebal, alis tipis itu sekedar istilah untuk kita membedakan. Bukan dibahas secara khusus. Pembahasan secara khusus. Baik. Coba perhatikan. Ketika ada tanda alis seperti ini, yang kita sebut dengan tanda alis tebal, maka perhatikan huruf yang berada setelahnya. Ya. Apa? Perhatikan huruf yang berada setelahnya. Emang ngaruh dong? Ya, ngaruh lah. Beda huruf, beda cara baca. Beda huruf, beda kaidah. Contoh, kalau setelah tanda alis, setelahnya adalah hamzah, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Tetapi jika setelah tanda alis ini adalah huruf yang bertasydid, maka hukumnya bukan lagi mad wajib muttasil, tetapi mad lazim musaqal kilmi. Kita singkat MLMK, mad lazim musaqal kilmi. Gimana? Sama apa beda? Beda kan? Berarti perlu kita pahami. Nah, ketika ada tanda alis seperti ini, kemudian huruf setelahnya adalah tasydid, tadi sudah kita sebutkan hukumnya mad lazim musaqal kilmi. Maka cara bacanya perhatikan. Cara bacanya adalah panjangkan 6 harokat pada huruf do. Panjang 6 harokat. Kemudian berikutnya tekan pada huruf lam. Ditekan. Bol. Baru lepaskan, lanjutkan pada huruf atau kalimat berikutnya. Hukumnya apa? Mad lazim musaqal kilmi, panjangkan 6 harokat, kemudian tekan. Mad artinya panjang, lazim artinya harus, mesti 6 harokat. Musaqal berat. Kenapa berat? Karena ada tasydid.
Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat Bunda Siti Fatimah. Kenapa berat? Kenapa musaqah? Karena dia berat, dianggap berat ketika ada tasydid. Ya, dol. Jadi tidak dolin, tidak dolin, tapi tekan. Kemudian kilmi, dolin itu artinya kalimat, bentuknya kalimat, bukan huruf. Ya, ingat dolin itu artinya apa? Kita rujuk pada terjemah. Dolin itu adalah orang-orang yang sesat. Dolin. Di Al-Fatihah sering kita temukan kan? Ayat ke-7 ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Insyaallah Ummu Fatimah. Makanya saya pelan-pelan cara menjelaskan gitu ya. Sesekali saya dalemin, sesekali hanya sekedar spill hukum-hukumnya saja. Monggo silahkan Bunda Lilis, terima kasih sudah hadir gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Baik yang baru banget belajar, yang sudah belajar ataupun yang sudah mahir sekalipun, monggo kita belajar. Kalau ada yang salah, yang keliru, yang kurang tepat, mohon diingatkan. Ya. Mohon untuk dikoreksi. Barangkali saya salah ya, ataupun barangkali banyak yang Bapak, saya akui, saya sadari masih belepotan ngajinya. Jadi boleh nanti dikoreksi. Lanjut ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Kita pelankan lagi. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا maaf, aduh, keselak ya. Maaf, kita ulang. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Kasih tanda bendera. Ulang dari Rabbana. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ada tanda merah, berhenti. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bunda Marsuki, mohon izin ya, nanti di akhir. Yang pengen mushaf nanti di akhir, mohon maaf. Tidak saya naikin di tengah-tengah ya. Tidak saya naikin di tengah-tengah tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada ayah bunda semua, mohon maaf. Belum bisa dilayani ketika kita masih belajar. Nanti di akhir, di sesi akhir. Maka pastiin simak sampai akhir ya. Jadi tidak ada dinaikin di tengah-tengah, mohon maaf, biar tidak mengganggu kita. Jadi biar kita sama-sama nyaman ketika belajar. Karena yang paling penting adalah belajar Qur'annya. Bab pakai mushaf apapun, mau pakai Qur'an yang manapun, silahkan.
Sekali lagi mohon maaf ya Bunda Marsuki ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, sekali lagi mohon maaf ya. Yuk lanjut dulu yuk. Kita lanjut dulu. Ulang di Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Asalnya hasanatan. Hasanatan. Ini hasanatan ketika tanwin fathah, ingat ada tanwin ada fathah, berarti fathah merujuk pada A, bunyi vokal A, tanwin pada N berarti an. Nah, gitu ya. Hasanatan. Mohon maaf sekali lagi ya, karena begini, niat saya itu memang full untuk membersami belajar Quran. Jadi kalau yang kepengen tetap nanti dilayani, tetap nanti diberikan fasilitas, ya, tetap dilayani, tapi nanti di akhir mohon maaf, gitu ya. Biar kita fokus belajar. Jadi semuanya juga bisa menyimak, bisa menulis, bisa memperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Hasanatan, asalnya hasanatan. Dari mana A? A dari fathah. N dari mana? N dari tanwin. An, tetapi ketika waqaf, maka yang semula tanwin fathah dia berubah menjadi sukun. Monggo silahkan Bunda Yusi. Ya, monggo silahkan. Yang baru masuk, yang baru hadir, yang baru ikutan, boleh tap layarnya dong. Tap layar dan bagikan, ya. Tap layar dan bagikan. Yang mau masuk di grup sekalian, silahkan ke profil saya. Jadi di grup nanti saya informasikan setiap saya live, insya Allah saya sampaikan di sana. Jadi tidak akan tertinggal. Kita sudah masuk di halaman 31 menuju khotaman yang ke-6. Hasanatan. Ingat tadi ketika tanwin fathah, dia waqaf maka berubah jadi sukun. Sukunnya ini nama sukunnya sukun aridi. Nah, sukunnya sukun aridi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Likin Dekili, Masya Allah, syafahallah. Semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan. Yang sedang Allah uji dengan sakit Allah sembuhkan. Dengan sembuh yang paripurna, sembuh yang sempurna tanpa kurang apapun. Amin ya rabbal alamin. Berkah Quran. Al-Quran sebagai obat. Ya, Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Obat hati kita. Juga obat yang apapun yang kita rasakan yang lain. Kenapa disebut sukun aridi? Pertanyaan bagus. Kenapa disebut sukun aridi? Coba kita bedah dari istilahnya dulu. Sukun artinya mati. Aridi artinya tiba-tiba. Nah, sukun artinya mati, aridi artinya tiba-tiba. Hasanatan asal mulanya apa? Tanwin fathah. Tetapi dia tiba-tiba menjadi sukun karena dia waqaf. Jadi sukun aridi itu oke boleh, sukun palsu boleh. Sukun palsu boleh, atau sukun yang lain boleh. Mati mendadak boleh, mati mendadak boleh. Ya. Yang palsu biar sukun aja, jangan yang lain. Oke, gitu ya. Jadi kenapa disebut sukun aridi? Karena dia asal muasalnya bukan sukun, dia tiba-tiba sukun, sukun yang mendadak, ya. Sukun yang mendadak, berhenti tiba-tiba. Gitu. Baik. Ketika tak marbutoh ini bentuk tak yang bentuknya bulat, dia tanda bacanya fathatain, kemudian waqaf jadi sukun aridi, maka dibacanya tidak dibaca hasanat. Awas. Tidak dibaca hasanat, tapi dia jadi dibaca ha, ya. Kita tulis di sini. Dibaca ha. Nah, hasanah, tidak hasanat. Nah, ngelag gak suaranya? Ngelag? Yang ngelag boleh tap layar dong. Ya, yang ngelag tap layar. Jadi dilawan ngelagnya pakai tap layar ya. Buat yang napas, alhamdulillah. Napas pendek panjang insya Allah tetap berkah ya. Ya, jadi balik lagi ke sini. Tak marbutoh ketika waqaf maka dia jadi ha, sukun aridi. Baik, kita lanjut.
Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ngerem ngedadak boleh ya. Jadi sukun aridu apa? Sukun yang bisa ngerem. Sukun ngerem atau yang tidak. Bolehlah. Bebas kita mengistilahkan, yang penting kita paham ya. Yang penting kita paham konsepnya. Sama-sama Bunda Rosjani. Lanjut. Waalaikumsalam dari Jakarta Timur. Jakarta Timur sudah hadir. Yang lain apakah masih hadir? Ayo, masih hadir yang lain masih? Alhamdulillah. Lanjut. Ayat terakhir halaman 31. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itu untuk istilah saja ya. Jadi nggak ada kata-kata Kang Zen tadi pagi ikut ngaji katanya sukun ada yang bisa ngerem ngedadak. Itu istilah ya. Ada yang tadi ada lagi sukun sekonyong-konyong. Itu istilah saja, bukan sesuatu yang mengikat. Jadi istilah itu untuk membantu kita lebih paham saja. Karena kalau secara konsep tadi sukun aridi ataupun secara hukum tadi sudah kita bahas beberapa kaidah hukum kan. Tapi kalau istilah itu bebas, silahkan. Yang penting kita paham. Karena kan jangan sampai kita mengistilahkan sukun aridi, sukun yang sekonyong-konyong itu gimana maksudnya? Kan nggak paham kan kasihan. Gitu ya. Jadi pahami dengan istilah yang sederhana yang memang mudah untuk kita pahami. Surah Al-Baqarah ayat ke-201 ya. Ayat 201. Lanjut kita ulang. 202 lanjut ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai halaman 31, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman ke-32. Masya Allah. Masih semangat. Ini masih semangat. Nah, ada yang baru ikutan? Ada yang baru ikutan? Ada? Yang baru ikutan dan belum gabung di grup, pastikan gabung ya. Pastikan gabung. Ya, pastikan gabung di grup. Biar apa Kang? Biar gak ketinggalan informasi live-nya. Ya. Biar gak ketinggalan informasi live-nya, karena kan seringkali algoritmanya itu kan telat ya, algoritmanya nggak langsung disebar, makanya pastiin gabung di grup. Nah, kalau sudah gabung di grup nanti biasanya akan dapat informasi ya, dapat informasi. Jadi kapan saya live, kapan kita mulai, jadwal rutin ba'da subuh dan ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, jadwal rutin ba'da maghrib, ba'da subuh dan ba'da isya. Gimana cara gabung? Nih, klik pojok kiri. Nih ya, sebentar. Sambil kita rehat beberapa detik. Nah, rehatnya beberapa detik aja, nggak usah kelamaan. Nanti kalau kelamaan malah berhenti lagi ya. Nah, ini nih, klik pojok kiri. Klik bagian ini, monggo silahkan Bunda Umiom. Klik pojok ini diklik ya. Diklik. Terus kalau sudah diklik nanti akan muncul dari bawah. Ini juga diklik nih, foto profil, foto yang unyu-unyu. Ini saya 5 tahun yang lalu. Lagi unyu-unyunya. Ini diklik foto profilnya. Kalau diklik nih, nanti akan muncul profil saya. Nih yang saya tutupi ya, yang saya tutupi pakai telunjuk ini yang ada di sana. Jadi ada itu lagi live tuh kan? Lagi live, ini diklik di sana. Bisa ya? Yuk kita lanjut berikutnya. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurullaha fi
ayyamin ma'dudat. Tak maftuhah. Monggo silahkan Bunda Lia. Ya, tak maftuhah, ini tak maftuhah namanya. Asalnya tanwin kasroh. Ketika tanwin kasroh itu maka waqaf, maka dia jadi sukun. Gitu ya. Nah, perhatikan. Ketika huruf tak sukun, nah, ketika huruf tak sukun, maka pastikan ada sifat yang namanya sifat an. Ada an, aliran napas. Nah, atau kita kenal dengan istilah nama aslinya apa? Aliran napas, istilah nama aslinya apa? Kita pelan-pelan sudah masuk mengenal secara langsung namanya. Ayo, aliran napas itu sifat apa? Ayo, sifat. Tidak akan dulu saya kasih tahu. Ayo, sifat apa? Sudah banyak yang tahu. Masya Allah. Kenapa Kang Zen sebutnya dengan an? Kan apa namanya? Bukan an. Nah, itu an itu singkatan ya. Singkatan. Lagi-lagi istilah untuk memudahkan. Tuh lihat. Ta dibuka halaman 57. Ta itu dia punya sifat hams. Ini an. Nah ya. Aliran nafas. Nafasnya mengalir. An. Kita singkat dengan an. Aliran nafas. Bahasa aslinya, nama aslinya adalah hams. Nah, yang bingung-bingung kita istilahkan dengan an. Tidak apa-apa. Yang penting kan karakternya sama. Hams itu napas mengalir. An juga sama. Aliran napas ya. Napasnya mengalir. Kan sama. An. Kemudian ada syiddah. Syiddah itu kita kenal dengan TS. Nah gitu ya. Syiddah itu kita kenal dengan TS. Terhenti suara. Terhenti suara. Nah maka perhatikan baik-baik. Walaupun dia punya sifat huruf tak, dia punya sifat hams atau aliran nafas, ketika waqaf kadar alirannya cukup apa? Yang sudah biasa hadir, kita kenal cukup kadarnya apa? Kadar PN. Kadar apa? PN, percikan napas. At, it, ut, tidak ma'dudat. Nah, itu kalau demikian itu dialirkan seutuhnya, seluruhnya. Tapi ingat, ketika PN percikan napas berarti dialirkannya gimana? Ad, it, ud. Ya. Kalau di bahasa Sunda itu ada lagu. Tat, tit, tut, daun kaliki ya. Dan seterusnya nggak akan dilanjutkan. Nanti malah pada tidur ya. Alhamdulillah, percikan nafas. Ma'dudat. Nah, gitu. Selesai? Alhamdulillah. Tak maftuhah. Dibaca percikan nafas. An is aliran nafas. PN is percikan nafas. Nah, itu. Itu pakai lahjah orang Amerika. Lanjut ya. Ya ma'dudat. Oke, tidak ma'dudah. Awas. Tak maftuhah bukan bukan ma'dudah, tapi ma'dudat. Ada percikan nafasnya. Lanjut. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu
أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Kasih tanda bendera. Ulang dari fil hayatid dunya. Fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih. Ini ada lam alif, artinya tidak boleh berhenti, berarti kita ulang. Kita ulang ya. Ulang, kalau berhentinya di fi qalbih, ulang dari wa yushhidu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Wan nasl, lamnya tetap terbawa. Ya, dia jadi sukun. Sukunnya sukun apa? Aridi. Tiba-tiba meledak, ya. Bukan meledak. Tiba-tiba sukun sekonyong-konyong, ya. Enggak sopan itu. Alhamdulillah. Sa sama sya beda. Beda dari sisi sifat, beda dari sisi makhraj. Ya, beda dari sisi makhraj. An-nasla. Asalnya an-nasla, lam harokat fathah. Ingat, ketika fathah dia berarti punya bunyi vokal a. Emangnya? Oke, bunyi vokal a. Tetapi karena waqaf, maka dia jadi sukun. Sukunnya sukun yang tiba-tiba ngerem. Ya, setuju. Bagus bahasanya ya. Jadi TTN tiba-tiba ngerem. Sama-sama KIJ. Oke. Wan nasla. Maka ketika sukun dia tetap dibunyikan. Al, il, ul, wan nasl. Wan nasl. Tidak wan nasle. Wan nasle. Tidak le. Ada le-nya. Awas. Hati-hati tidak ada le-nya. Kenapa? Ingat. Lihat. Halaman 52. Yang sudah punya buku dibuka. Halaman 52. Huruf lam itu punya sifat yang namanya tawasud. Apa? Lam punya sifat yang namanya tawasud. Tawasud itu ada di antara sifat syiddah dan rokhawah. Syiddah itu syiddah itu TS. TS. Kalau ini kan rokhawah AS. Ini ada di tengah-tengahnya. Nyempil. Nyempil. Tawasud ada di tengah-tengah. Dia tidak terhenti suaranya, pun juga tidak dialirkan suaranya seluruhnya, tidak dialirkan suara. Tengah-tengah saja. Maka tetap ketika sukun berarti lam tetap berbunyi wan nasl. Sinnya alirkan nafas, alirkan suara, tidak perlu panjang-panjang, cukup satu harokat karena dia sin. Wan nasl. Sudah selesai aliran nafas dan suaranya, masuk pada lam. Lam tawasud. Bisa difahami? Ya, lanjut. Wallahu la yuhibbul fasad. Monggo, terima kasih Bunda Nini. Syafakumullah syifaan ajilan. Syafahumullah syifaan ajilan. Yang hari ini sedang menyimak dan Allah kasih ujian sakit, Allah sembuhkan. Ataupun siapapun kerabatnya, anak cucunya, pasangannya, siapapun kerabat kita, saudara kita yang sedang sakit,
Allah sembuhkan wasilah Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yakin Al-Quran itu adalah syifa, obat bagi berbagai penyakit, insya Allah. Lanjut. Wa iza qila lahu ittaqillaha akhazatuhul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Ingat tadi apa ini? MLM. Kak, silakan Bunda Lian. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah lancarkan aktivitasnya ya. Mad lazim musaqal kilmi. Berhenti di wasal aula, maka kita ulang kembali. Dari udkhulu. Nah, ini udkhulu. Mulai di sini. Kenapa dikasih u? Karena lihat huruf ketiga. Kalau dia domah, maka huruf pertamanya juga domah. Ini namanya hamzah wasal. Ya. Hamzah wasal. Udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, betul. Lanjut. Innahu lakum aduwwum mubin. Lanjut berikutnya. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu. Kenapa dibaca panjang cuma 2? Kan itu ada alis. Alis ini kalau dia wasal. Yuk kita lanjut. Maka akan muncul alisnya. Ngumpet dulu. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Jadi tadi mad lazim musaqal kilmi itu ketika ada mad bertemu dengan huruf yang bertasydid. Tandanya dia punya alis tebal. Maka panjang 6 harokat, kemudian tekan pada huruf yang bertasydidnya. Itu ya, Bunda Yosi ya. Lanjut. Lanjut, berikutnya 210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamam illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim
dhullalim minal ghamami wal malaikah. Ini lihat, ini juga ada alis, tapi ini bukan mad lazim musaqal kilmi. Tanda alis ini walaupun tebal, lihat, coba saya tanya, setelah tanda alis tebal ini, monggo silakan. Dikira Bunda Rosdiani yang mau sekolah. Enggak ya? Mudah-mudahan lancar Bunda Rosdiani, selamat di perjalanan. Allah lancarkan setiap aktivitas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Perhatikan di sini. Alisnya tebal. Izin ya Bunda Rosdiani, itu spontan, uhuy. Gitu. Nah, balik ke sini. Ada alisnya tebal. Kenapa tebal? Nah, tebal karena dia bertaring, bergigi, maka jadi tebal. Ingat bahasan tadi yang sebelumnya, ketika ada alis, perhatikan huruf setelahnya. Kalau dia bukan huruf bertasydid, berarti kemungkinannya adalah hamzah. Gitu ya. Jadi kemungkinannya hanya 2. Kalau tidak bertasydid, ya dia hamzah. Nah, makanya lihat, ini kira-kira setelah lam yang ada tanda alis ini, huruf bertasydidkah atau huruf hamzah? Ayo. Ada apa di sini? Nih ngumpet di bawah. Ada hamzah. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan yang baru masuk, boleh absen ya. Monggo silahkan. Barengan ya, Bunda Betty Suharti barengan sama Bunda Rosdiani kali ya. Monggo silakan, mudah-mudahan selamat di perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Betty sudah hadir pagi ini. Yuk lanjut. Ada hamzah. Ada hamzah, bukan huruf yang bertasydid, maka ketika ada hamzah berarti hukumnya di sini adalah mad MWM. Ya. Mad wajib muttasil. Paham? Bisa? Mad wajib muttasil. Hukumnya mad wajib muttasil, maka panjang 5 harokat. Ketika waqaf 6 harokat. Mad wajib muttasil itu artinya mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang sama. Wal malaikah itu satu kalimat. Apakah hamzahnya terpisah dengan mad sebelumnya? Tidak. Dia tetap satu kalimat. Gitu ya? Bisa dipahami? Mad wajib muttasil. Ulang. Wal malaikah berhenti di sini, maka untuk mulai dari wal malaikah. Nah, atau boleh dari sebelumnya fi zulalin, tapi biar tidak terlalu panjang kita dari sini aja. Wal malaikatu wa qudiyal amru. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo silakan yang baru masuk ya. Yang baru masuk langsung tap layar. Ini nanggung baru 48.000 yang absen. Yuk sampaikan 50.000 dulu. Yang share biasanya nyampe 500, ini baru 266. 263 dari 500 yang sudah hadir. Iya, udah ini udah selesai kok. Ini udah selesai. Wa qudiyal amru. Ini lafad al-amru. Ro semula domah. Waalaikumsalam. Nah, itu kan ada tanda suruh ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Kak Yusar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, asalnya dhammah. Nah, asalnya dhammah. Maka ketika wakaf maka dia jadi sukun. Sukunnya sukun adidi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua yang baru hadir silahkan langsung absen ya. Monggo dicicipi yang ada-ada ya. Itu kalau bertamu ya. Di sini mah nggak perlu, cukup tap layar dan bagikan. Monggo silakan. Terima kasih Kak Arsati, Bunda Arsati. Lanjut. Al-amru asalnya dhammah. Ketika dhammah maka dia jadi sukun.
Ingat, ketika sukun ro, perhatikan sebelumnya. Ada huruf mim sukun. Ada juga fathah. Nah, gitu. Ada mim sukun, kemudian ada fathah. Berarti huruf ro-nya menjadi tebal. Wal amr atau wa qudiyal amr. 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 Angkat pangkal lidahnya. Nah, bisa tebal atau tafkhim. Jelas? Lanjut. Lanjut ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Semangat semuanya. Semangat belajarnya, semangat. Masya Allah. Nah, selesai dulu untuk hari ini ya. Alhamdulillah. Yuk, sambil kita tandai live berikutnya, insya Allah kita mulai dari halaman 33. Nah, Masya Allah. Ada yang siap ikutan sampai khotam? Nah, ada yang siap ikutan sampai selesai? Ada? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Selesai. Sampai selesai. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Yuk, yang baru masuk, yang baru gabung, pastikan juga gabung di grup. Nah, kenapa demikian? Kenapa penting? Biar tidak tertinggal informasi live-nya. Nah, ada yang belum gabung di grup? Coba, yang belum gabung di grup, coba tulis dong. Belum gabung. Nah, sama-sama mudah-mudahan ada manfaat. Walaupun masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, masih banyak belepotannya, mudah-mudahan ada manfaat. Yang hari ini masih kerja, beraktivitas, semoga Allah lancarkan aktivitasnya. Yang belum gabung di grup, pastikan gabung. Perhatikan, caranya begini. Coba lihat pelan-pelan, perhatikan, saya pelan-pelan ya. Nih, gabung di grup seperti ini. Nih kita sedang live, betul? Sedang nampak nih foto profil yang unyu-unyu ya. Ini nanti diklik. Nah, diklik pojok kiri ini diklik. Ini diklik. Yuk, klik bareng-bareng. 1 2 3, klik. Nah, nanti muncul dari bawah tiba-tiba nongol. Kalau tadi tiba-tiba wakof, tiba-tiba sukun, ini tiba-tiba nongol, TTN, tiba-tiba nongol. Klik foto profilnya. Nah, klik foto profil ini, enggak bayar. Free, gratis, siapapun masuk boleh untuk belajar. Nanti kalau sudah diklik akan muncul profil saya. Nih, yang saya tutupi. Nih, ada yang saya tutupi, ada pakai jempol, ada yang saya tutupi. Klik bagian di sana, ya. Nanti klik bagian di sana. Nanti akan otomatis tersambung ke gambaran seperti ini. Nah, gambar seperti ini. Klik bagian atas, grup komunitas semua bisa ngaji. Grup komunitas semua bisa ngaji. Silahkan ya. Free, gratis, siapapun boleh. Nanti kita di sana akan belajar, kemudian akan dapat informasi live. Jadi nggak akan tertinggal, nggak akan ketinggalan. Ya, barangkali yang baru masuk, biar kepengen dari awal ikutan, kameranya gelap. Perlu diulang atau tidak? Perlu diulang nggak? Atau cukup? Nanti di sana kita akan belajar. Sekaligus juga nanti akan disampaikan informasi setiap saya live. Jadi insya Allah tidak akan tertinggal. Nggak akan ketinggalan. Gitu ya. Alhamdulillah. Ustadz tidak tampak. Oke. Sekali lagi deh. Coba. Saya cerahkan dulu ya. Efek foto profilnya kali yang gelap ya. Makanya ke bawah gelap ya. Monggo silahkan, Bunda Misti. Yuk, klik nih, pojok kiri, nih. Diklik pojok kiri. Klik pojok kiri. Nampak gak? Coba saya inikan dulu. Nih.
Ini diklik, ya, diklik aja. Kalau sudah diklik, muncul dari bawah. Tuh, ini. Nah, ini diklik. Nanti kalau sudah diklik akan, dibalik ini. Nah, sudah ya. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan bareng-bareng baca Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semangat semuanya, semangat. Alhamdulillah. Yuk, setelah ini kita akan berdoa bareng. Akan kita tutup dengan doa khotmil Quran. Namun sebelum itu, sesuai dengan janji di awal, ada yang mau Qurannya, ini baru mau saya naikin. Kalau ada yang mau itu pun, kalau nggak ada yang mau, nggak akan saya naikin. Sama-sama, monggo silahkan. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, alhamdulillah. Ada yang mau mushafnya, yang mau bukunya, yang mau buku tajwidnya ada. Kalau tidak ada berarti tidak akan saya naikin. Saya naikin kalau ada yang mau aja. Kalau nggak ada yang mau berarti langsung kita tutup dengan doa khotmil Quran. Coba yang mau tulis mau dong. Mau saya pastiin dulu. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau? Betul mau? Tapi saya cuma punya waktu 3 menit. Karena jam 8 ini saya izin ya, mau langsung nengok orang tua. Ada yang mau? Yang mau langsung pasin payment, langsung pasin proses. Karena stoknya terbatas, ya. Kemarin banyak yang order soalnya, alhamdulillah. Jadi stoknya terbatas. Siap ya? Oke, sebentar. Saya cuma punya waktu sekitar 3-5 menit, tidak lebih dari itu. Dan mohon maaf kalau di luar ini nanti ketika ayah bunda nggak langsung proses, mohon maaf kalau nanti kehabisan karena stoknya terbatas. Ini lagi rame nih, alhamdulillah lagi banyak. Kemarin ada laporan dari tim gudang, katanya lagi banyak yang order Kang, lagi banyak yang order Ustaz. Jadi makanya pastiin sekarang langsung payment, langsung proses. Yang pengen buku juga silahkan. Ada 2 buku yang saya rekomendasikan. Silahkan. Ya, yang saya pakai ini ada di etalase yang keempat, yang besar. Silahkan, Bunda Ninik pakai yang besar. Insya Allah jelas, sangat jelas. Ini yang A4 nih. Sudah jelas dengan fiturnya, fitur terjemah, wakaf ibtida, tajwid warna, kolom pelajaran tajwid. Silahkan, ini yang saya sematkan. Ini yang ukuran besar, yang saya pakai. Ini besar tuh, tangan saya besar. Ini, coba kita bandingkan dengan yang sedang. Tuh, udah 2 kali lipat dari yang sedang. Gitu ya. Silahkan, pastikan langsung diproses. Saya cuma punya waktu 5 menit. 7.45 nih, lihat. 7.45 saya izin turunkan. Karena jam 8 nanti saya izin, ya. Jam 8 saya langsung berangkat, makanya mau langsung siap-siap dulu setelah ini. Insya Allah pagi ini rencananya mau nengok orang tua. Jadi silahkan diproses. Tinggal, yuk 5 menit ya. 5 menit. Yang mau buku juga silahkan. Yang mau buku ambil etalase 1 atau 2. Buku yang saya punya ini. Nih. Ini yang saya rekomendasiin. 69, etalase 2. Atau juga yang etalase 1. Cara belinya gimana? Tinggal klik pojok kiri, pojok kanan nih. Klik beli. Sedang ada bonus cashback dan juga potongan harga. Silahkan. Dan di potongannya 20%. Ya, maaf 19%. Beda sedikit lah, beda 1%. Pastiin. Dan sekali lagi ini stoknya terbatas. Kemarin aja udah banyak yang masuk. Jadi mohon maaf kalau hari ini mungkin tidak sebanyak kemarin stoknya. Itu ya. Yuk langsung diproses. Tinggal 4 menit. Ya, 741. Mau di-spill mushaf dalamnya, isinya, boleh. Kita spill sedikit. Di yang ukuran besar, ini akan kita, sudah jelas ya, kalau tajwid warna sudah ada. Jadi sudah ada hukum-hukum, idgham, gunnah, dan sebagainya. Jadi, teman-teman yang mungkin hari ini, ayah bunda, yang mungkin hari ini kebingungan ya, ketika menentukan bacaannya seperti apa, tinggal nanti dilihat hukum yang ada di atas tulisannya. Ini sudah jelas. Jadi fitur utamanya ini. Terjemah ada. Terjemah standar Kemenang.
Kemudian ini juga ada kolom pelajaran tajwid yang paling penting di akhir nih, di halaman terakhir. Nah, silahkan ambil yang etalase 4. Yang terakhir ini ada gambar. Tuh, ada makhraj. Makhraj masing-masing setiap huruf hijaiyah dari mulai hamzah sampai semua. Termasuk juga gambaran ilustrasi, tuh ilustrasi dalam makhrajnya. Oh, sangat lengkap ini. Jadi tidak perlu lagi bingung, tidak perlu lagi ragu. Sudah? Tinggal 3 menit. Ingat, saya cuma punya waktu 5 menit. Setelah ini mau langsung saya turunkan nih. Nah, sudah? Silahkan ambil yang sudah disematkan untuk ukuran yang besar. Rekomendasi usia 40 ke atas nih, ayah bunda yang mungkin secara pandangan sudah terganggu, ambil etalase yang besar yang saya pakai. Kalau yang masih muda-muda, ambil yang ringan juga boleh, biar fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Atau ada yang mau wakaf juga bisa. Yang mau wakaf nanti boleh message ke saya. Kang, saya mau wakaf dong. Alhamdulillah kemarin kita sudah launching program wakaf Quran atas nama orang tua. Jadi kita launching wakaf Quran atas nama orang tua, dan Masya Allah, secara secara antusiasnya luar biasa. Banyak banget yang tergabung, banyak banget yang memang minat, banyak banget yang ikutan. Silakan bagi teman-teman ayah bunda yang pengen ikutan juga, ikutan wakaf Quran, langsung message. Silakan Bunda Nindi.